أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حامل لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكب من هذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك نور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الأدرة الكريمة ولائج التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saya istirahat dahulu. Habib Jindang akan menyampaikan nasihat-nasihatnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini bersama-sama kita berkumpul, kita berzikir, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ulang tahun yang ke-8 dari MNJ. Mudah-mudahan makin berkah dan makin manfaat dan makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bil khusus Haji Abdurrahim beserta segenap keluarga besar MNJ semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Wal Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang hadir tengah-tengah kita, begitu juga Al Habib Jamal, Wal Habib Ali bin Abdul Rahman, Wal Habib Haidar, Wal Habib Najib, Masya Allah, Wal Habib Abdul Qadir, Wal Habib Jamal, Masya Allah, Wal Habib Ahmad bin Yunus, semuanya yang hadir tengah-tengah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berkumpul di tempat ini, kita punya hajat, dan ketahuilah di tempat yang semacam ini dipanjatkan hajat kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia, yang namanya orang hidup ya pasti banyak masalah, pasti banyak problem,
nggak ada yang nggak punya masalah sama sekali. Dulu tuh ada satu orang dikenal namanya Ibn Jarih. Ibn Jarih, dia hartawan, kaya raya, hidupnya senang. Sampai tuh di kampung itu, kalau orang tuh mengibaratkan orang paling senang, paling bahagia di dunia adalah Ibn Jarih. Kayaknya hidupnya surga aja, nggak punya masalah sama sekali. Itu sampai ketika itu di pasar itu orang tuh kadang tuh ketika di pasar ada satu ahli hikmah atau penyair, dia selalu berucap dengan hikmahnya, dunia ini ma fiha mustarih illa Ibn Jarih. Enggak ada yang bisa hidup tenang, tentram di dunia kecuali orang yang namanya Ibn Jarih. Wa Ibn Jarih di rumahnya mendengar kalimat tersebut dari lantai atas rumahnya, dia panggil pembantunya, undang itu orang ahli hikmah untuk makan siang di rumah saya. Itu orang diundang senang, saya diundang jamuan makan siang oleh Ibn Jarih, dia gembira. Datang ke rumahnya, saat datang waktunya makan siang, dihidangkan makanan, dipersilakan makan, dia makan. Saat dia makan, dia perhatikan Ibn Jarih tidak makan. Dia bilang, wahai Ibn Jarih, kamu sahibul bait yang mengundang saya, kenapa kamu nggak makan? Dia bilang, hidangan saya bukan yang ini, nanti datang yang berikutnya. Dia pikir, oh pasti lebih enak, pasti lebih lezat. Lagi tengah-tengah makan, datang hidangannya Ibn Jarih. Saat datang hidangannya dibawakan, dipikir lebih enak, begitu dibuka, isinya roti gandum, roti kering, begitu disiram dengan sedikit kuah. Bilang, cuma ini? Ya cuma ini. Loh kenapa? Ya, kamu kira saya hidup senang, nggak punya masalah? Saya punya kolesterol, ya, saya punya darah tinggi, saya punya gula. Mau makan nggak bisa seenaknya. Itu orang tersenyum. Begitu pulang dari situ kembali dia melantunkan syairnya. Dia bilang, ma fiha mustarih hatta Ibn Jarih. Enggak ada yang bisa hidup tenang, tentram 100% di dunia, walaupun orang itu Ibn Jarih juga punya masalah. Ibn Jarih juga punya problem. Walidzalik, ada orang mau umur panjang, dikira kalau umur panjang solusi segalanya. Orang yang umurnya panjang berarti dia akan menghadapi banyak keluarga yang meninggal dunia yang dia alami. Orang yang umurnya 100 tahun, kira-kira berapa banyak keluarga yang meninggal dunia? Wah, kata. Dan dunia itu sunatullah, memang seperti itu. Itu tadi Al-Habib Syekh membawakan di hadapan kita tuh dalam syair yang pertama disampaikan, syair Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau bilang, ilzam bab rabbak watruk kulla dun was'alhu salamah min daril futun la yadhiq sadruk fal hadith yahun Allah al-muqaddir wal alam syu'un la yakthur hamuk ma quddir yakun. Ini syair kalau mau dijelaskan seminggu juga nggak bakalan selesai, sampai pagi juga nggak bakalan selesai. Tapi ringkasnya bahwasanya kamu hendaknya selalu duduk menanti di pintunya Allah. Duduk menanti di pintunya. Di mana sih pintunya Allah? Yang mana pintunya Allah? Majelis ini pintunya Allah. Di majelis ini kita ngemis kepada Allah. Berdiri di pintunya Allah mengemis. Belajar mengemis kepada atasan. Kita pandai mengemis kepada orang yang kita kira solusi kita ada pada dia. Tapi pandai-pandailah kita mengemis kepada Allah. Kesembuhan dari Allah, rizki dari Allah, keamanan dari Allah, kesehatan dari Allah, solusi semua masalah kita dari Allah Jalla Jalaluhu. Ilzam bab rabbak, lazimkan mengemis di pintunya Allah. Di mana pintunya Allah? Nah, ini majlis ta'lim, majlis zikir, majlis salawat, pintunya Allah. Saat kita membuka Al-Quran, merenungi Al-Quran, apalagi dengan linangan air yang akan datang ini, Imam Al-Arif Bilal Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Al-Segaf, yang merupakan kebanggaannya, bukan kebanggaan masyarakat Gresik aja, kebanggaan masyarakat Jawa Timur, kebanggaan Indonesia, kebanggaan dunia. Saat kita hadir di situ, kita mengemis di pintunya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah taala dalam hadis qudsi bilang, ketika Nabi Musa bertanya, ya Rabb, aina ajiduk? Ya Allah, di mana aku dapat menemukan engkau? Maka Allah taala sampaikan dalam hadis qudsi kepada Nabi Musa, ya Musa,
tajiduni indal munkasirati qulubuhum min ajli. Temukan aku di mana? Bersama orang-orang yang hatinya menangis untuk Allah, luluh renyuh karena Allah Ta'ala. Bersama mereka, temukan Allah bersama mereka. Subhanallah. Ziarah kepada para wali-wali itu pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha. Kemudian juga lazimkan pintunya Allah. Puasa pintunya Allah, zikir pintunya Allah, sedekah pintunya Allah, birrul walidain pintunya Allah, silatul arham pintunya Allah, ngasih makan orang pintunya Allah. Watruk kulla dun, tinggalkan semua yang dun. Apa itu yang dun? Rendahan. Apa rendahan? Pintu selain Allah, apalagi pintu maksiat. Amma pintu maksiat hada bukan lagi dun, hun, tahu hun, kehinaan. Pintu gosip tinggalin. Daripada datang ke pintu gosip, datang ke pintu zikir. Lidah manusia tuh rizkinya macam-macam. Rizki bukan cuma rizki uang, bukan cuma rizki makan, tapi juga mata punya rizki, lidah punya rizki, kaki punya rizki sendiri. Rizkinya lidah, ada orang yang nasib lidahnya itu memuji Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada orang yang nasib lidahnya sial, apes. Nasib lidahnya mencaci, memaki, membid'ahkan, mengkafirkan, ngata-ngatain orang. Emang lidahnya yang apes. Saat kita dipilih oleh Allah Ta'ala, lidah kita memuji Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, berzikir, menyebut tentang awliya wa salihin, bersyukur kepada Allah. Berarti rezeki lidah kita bagus. Ada orang rezeki matanya melihat kepada Nabi Muhammad seperti para sahabat. Ada orang yang rezeki matanya melihat kepada para awliya wa salihin. Itu melihat kepada mereka itu sebagaimana fil Bukhari itu menjadi sebab kemenangan, kejayaan bagi umat Islam. Ketika ditanya hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hadis. Kemudian lagi ada orang yang rizkinya itu melihat kepada orang-orang yang dimuliakan, para wali-walinya Allah, para salihin, orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengulang, menyebut, menceritakan secara mendetail orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf. Mereka melihat kepada Nabi Yusuf dan melihat dengan pandangan hormat dan ta'zim. Inna naraka minal muhsinin, nabi ta'wilihi, inna naraka minal muhsinin. Sampaikan kepada kami tentang takwil mimpi kami melihat engkau sebagai orang yang berbuat ihsan. Subhanallah. Melihat dengan pandangan ta'zim, menyaksikan khususiyah, keistimewaan pada para wali-wali dan para salihin. Kemudian juga ada orang yang rizki matanya melihat orang-orang soleh. Imam Al-Haddad bilang hudatul wara tuba li'abdin ra'ahumu au jalasahum law maratan minhu fil umri. Mereka para wali-wali adalah manusia pembawa hidayat. Beruntung orang yang melihat wajah mereka walaupun sekali dalam seumur hidupnya. Gak bakalan rugi. Bakhat man qad ra'ahum au ra'aman ra'ahum au ta'allaq bihim daim walazam finahum gom mahat fil bariyah kamahum. Beruntung orang yang pernah melihat mereka, atau pernah melihat orang yang melihat mereka, atau memiliki hubungan batin, hubungan peneladanan, hubungan cinta, hubungan ilmu dengan mereka. Sebab mereka adalah para kaum, gak ada di alam semesta orang yang seperti mereka. Subhanallah. Nah itu ziarah, dekat cinta kepada mereka, pintunya Allah. Dan tinggalkan pintu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu gosip, pintu cacian, pintu kedengkian. Emang kalau kita mendengki orang, hati kita bahagia? Enggak membuat hati kita bahagia. Iri, hasut kepada orang lain, enggak senang ada orang lain dapat nikmat. Orang yang paling sial bukan orang yang kehilangan harta. Orang yang paling sial walaupun harta banyak, tapi dia enggak bisa menikmati hartanya. Gara-gara apa? Iri dan hasud kepada orang lain. Gara-gara iri, gara-gara hasud, dia enggak bisa menikmati apa yang dia punya. Dulu tuh guru-guru kita, orang tua kita bilang, ya kamu jangan iri, jangan sibuk dengan apa yang ada di piring orang.
kita sibuk ngeliatin daging di piring orang lain, ikan di piring kita akhirnya dimakan oleh kucing. Nggak bisa menikmati apa yang kita punya. Kemudian utruk kulladun, tinggalkan semua yang rendahan, yang hina. Lazimkan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Is'alhu salama min daril futun, minta keselamatan. Dari dunia emang tempatnya fitnah. Ada orang di zaman yang macam begini, ketika ditimpa fitnah, fitnah maksiat, fitnah pergaulan yang buruk, fitnah lingkungan yang tidak baik, fitnah yang mendera keluarga kita melalui pemikiran atau ucapan atau ajaran yang menyebar melalui media sosial dan lain sebagainya. Itu orang ketika ditimpa fitnah ada dua keadaan, ada yang belum kena, ada yang sudah terjeblos di dalamnya. Atau Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur bilang ada dua orang, dia doa kepada Allah. Yang satu bilang ya musallim sallim, yang satu lagi bilang ya mukhallis khallis. Ya musallim sallim, ya mukhallis khallis. Wahai yang memberikan keselamatan, selamatkan kami. Yang satu lagi bilang ya mukhallis khallis, wahai yang bisa mengevakuasi, evakuasi kami. Al-Habib Masyhur bilang dua orang itu kelihatan doanya mirip tapi beda. Yang satu masih belum terjeblos, minta diselamatkan jangan sampai terkena. Yang satu lagi udah kadung terjeblos, minta agar segera dievakuasi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita zaman kita adalah zaman ya mukhallis khallis, mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita. Allah taala lindungi kita, Allah taala evakuasi kita dari kemaksiatan, dari kemungkaran, dari kejahatan. Isalhu salamah, minta keselamatan kepada Allah min daril futun. Kalau ada orang punya hajat minta selamat, mintalah selamat, minta agar matanya selamat, jangan sampai ngelihat yang haram. Itu keselamatan yang hakiki. Minta agar lisannya selamat, jangan sampai berucap yang haram. Minta agar hatinya selamat, jangan sampai ada kedengkian kebencian dalam hatinya. Sebagian ulama, sebagian aulia itu bilang kepada murid-muridnya, hayya natubilallah, ayo mari kita taubat kepada Allah. Ya kita taubat, tapi kita taubat dari suatu dosa yang mana orang jarang, hampir nggak ada yang bertaubat daripada dosa tersebut. Ditanya dosa apaan yang orang nggak bertaubat darinya? Mereka tidak bertaubat darinya karena tidak menganggap kalau itu dosa. Apa dosa tersebut? Hubbud dunia, cinta kepada dunia, ta'zim kepada dunia. Nah itu dosa yang orang nggak bertaubat darinya karena tidak menganggap itu dosa. Wah kata, minta keselamatan batin, keselamatan hati, selamat min daril futun. Terus kata Imam Al-Haddad, la yadhiq sadruk, jangan kita jadi sumpek, jadi sedih gara-gara kejadian yang menimpa kita. Memang dunia, dalam syair yang lain Imam Al-Haddad bilang, husyat kaifa tarba bidunya la tadum. Bagaimana kamu bisa ridha dengan dunia yang tidak langgeng, enggak abadi? Di dunia enggak ada yang langgeng, enggak ada yang abadi. Syekhana Al-Habib Umar kemarin cerita waktu di Malaysia, ada satu orang diundang oleh raja ke rumahnya, oleh sultan ke istananya. Dia baru bangun gedung istana mewah dengan mendatangkan para insinyur dan menghabiskan banyak uang. Dia ajak para ulama ahli hikmah berkunjung ke istananya yang baru. Semua mengagumi. Ada satu ahli hikmah, dia berkata, wahai sultan, ketika ditanya apa pendapatmu, dia bilang, wahai sultan, ini rumah bagus, istana ini hebat, nggak ada bandingnya, cuma ada cacatnya. Terkejut, apa cacatnya dari istana yang saya bangun? Cacatnya satu, apa? Penghuninya mati. Penghuninya bisa mati. Kalau penghuninya nggak bakalan mati, oh ini udah sempurna ini rumah. Masalahnya penghuninya bakalan mati, mau itu raja, mau itu presiden, mau itu menteri, mau itu hartawan, penghuninya bakalan mati. Dunia kaif tarda bidunya la tadum, husyat syughlan wa bu'san wa humum wa anaan wa fanaan wa ghumum farfuduha innaha nazrul hagir ilallahi ta'ala al-masir. Dunia dipenuhi oleh stres, sumpek, beban, musibah, bencana, penyakit. Siapa yang nggak pernah kena ini semuanya? Siapa di sini yang nggak pernah sakit? Siapa di sini yang nggak pernah sumpek? Siapa di sini yang nggak pernah stres? Siapa di sini orang yang nggak pernah terkena musibah? Siapa di sini yang keluarganya masih lengkap?
belum ada yang mati satupun juga. Ya kalau enggak bapaknya, ya ibunya, ya pamannya, ya kakeknya, ya neneknya. Begitu, semuanya punya yang orang-orang yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi stres tersebut, beban tersebut, musibah yang terjadi jangan membuat hati kita jadi sempit. Jadikan hati kita itu luas, lapang. Dunia terlalu kecil untuk membuat kita menjadi stres. Orang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu beliau bilang, orang dulu stresnya mereka kalau tidak menemukan kehadiran hati dalam sholat. Kalau mereka sholatnya gagal khusyuk, nah itu mereka stres. Baca Al-Quran tidak menemukan rasa manis saat baca Al-Quran. Stresnya mereka, wah saya belum baca ratib, ya saya ketinggalan duha, ya saya nggak bangun malam, ya saya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, ya saya ketinggalan siwak, sholat ketinggalan siwak ke masjid. Stresnya mereka kayak begitu, sumpeknya mereka gara-gara begitu. Beda sama kita, stresnya kita gara-gara urusan duniawi. Dunia terlalu kecil untuk dijadikan stres, untuk merubah suasana hati kita. Kalau tiap kali terjadi perubahan dunia, terus suasana hati kita berubah, maka kita nggak bakalan bisa menikmati hidup ini. Perubahan hati, mau berubah hati, perubahan ketika dia tadarus Quran, tadabbur Quran, mengingat apa yang dia kaji dalam zikir, dalam tafakurnya, berubah suasana hatinya gara-gara hal-hal yang luhur tersebut. Jangan berubah suasana hati gara-gara dengar berita di medsos, dengar omongan atau cacian dari orang lain. Nabi Muhammad aja dikatain, Nabi Muhammad dibilang dukun, tukang sihir. Allah Ta'ala dibilang punya anak. Imam Syafi'i dibilang kamu riya, kamu tidak ikhlas. Kata orang Mesir, Imam Syafi'i mengatakan, qad qila annallaha dzu waladin wa anna khairal khalqi qad kahana ma salimallahu min bariyatihi wa la nabiyyal huda kaifana. Allah dibilang punya anak, Nabi Muhammad dibilang dukun, tukang sihir. Allah enggak selamat dari omongan makhluknya, Nabi Muhammad enggak selamat dari omongan manusia, apalagi saya Muhammad bin Idris Syafi'i. Biarkan, sudah, masing-masing lidah punya rezekinya sendiri. Ada yang lidahnya hobinya ngeritik mulu, nggak ada syukurnya. Ya sudah, memang nasibnya begitu. Nabi Isa saat dia lagi duduk dicaci maki, selesai dicaci maki dia bilang jazakallah khair, syukran, terima kasih. Didoakan itu orang. Muridnya bilang, ya Ruhullah, kamu nggak dengar apa dia cakap, apa dia bilang, kamu dicaci maki. Nabi Isa bilang, hadza anfaqa ma indahu wa anfaqtu ma indi. Orang ini menginfakkan apa yang dia punya dalam hatinya. Kebetulan yang dia punya yaitu. Dan saya menginfakkan apa yang saya punya dalam hati saya. Kebetulan yang saya punya kebaikan, pujian. Nah itu yang saya sampaikan. Kullu ina billadhi fihi yamdahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Yang isinya susu, keluarnya susu. Yang isinya comberan, kotoran, yang keluar kotoran dari dia. Wahakadha. Jangan kita jadi sumpek, jadi stres. Fal hadith yahun. Kalau kita nggak stres, musibah yang datang juga akan ringan dan singkat. Sampai itu ulama bilang, memberikan nasihat kepada muridnya, kamu ditimpa musibah, ditimpa masalah, idza radit, kalau kamu ridho, maka musibah jalan terus, wa anta ma'jur. Kalau kamu ridho dengan ketentuan Allah, musibah tetap jalan terus, tapi kamu dapat pahala. Takdir jalan terus, nggak berubah, tapi kamu dapat pahala. Kalau kamu ngamuk, uring-uringan, marah-marah, maka apa yang terjadi? Musibahnya selesai, diangkat. Tidak, musibahnya jalan terus, wa anta ma'zur, dan kamu dapat dosa. Dalam syair tadi, ya, kita loncat dalam petikan yang lain, beliau bilang, faridah was-sakhat haram, al-gunu' rahah, wat-tama' junun, la yakthur hamuk ma qaddir yakun. Ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah, maka engkau akan hidup damai, tentram, bahagia. Tapi kalau kamu marah, uring-uringan, maka kamu gila, menjadi stres, enggak ada puasnya. Khauful faqr, faqrun hadir. Takut miskin adalah
Takut miskin. Takutnya kapan? Wah, sebulan lagi saya bisa miskin, setahun lagi saya bisa miskin. Enggak nunggu setahun lagi, dari sekarang kamu udah miskin otaknya. Dari sekarang dia udah merasakan derita miskin, enggak nunggu sebulan lagi. Dari sekarang dia merasakan derita miskin. Dari sekarang dia merasakan derita musibah. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, musibah, masalah diobatinnya bagaimana? Diobatinnya di majelis macam begini, yang membuat hati kita tenang, tentram. Alhamdulillah. Kalau kita ngelihat majelis kayak begini, kita duduk, masya Allah. Dibilang kita tidak merasa seolah-olah kita hidup di dunia, bagaikan kita ini hidup di surganya Allah Taala. Dunia yang mestinya tempatnya stres, tempatnya susah, kita di sini nggak merasa susah, bahagia. Duduk dalam cinta satu sama lain, nggak ada dengki, nggak ada benci satu sama lain. Kita di sini tidak mendengki orang, nggak membenci orang, mencintai semua orang. Subhanallah. Kelihatan, alhamdulillah, negeri kita baik-baik aja. Negeri kita baik-baik aja. Kita bisa kumpul majelis, kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, nggak ada perselisihan antara satu sama lain. Nikmat apa yang lebih besar daripada nikmat dan anugerah ini? Nabi Musa dalam doanya kepada Allah Ta'ala, waktu diutus kepada Fir'aun untuk agar dibebaskan Bani Israel, Nabi Musa doa kepada Allah Ta'ala, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri. Ini minta dilapangkan hati dan lain sebagainya. Terus jadikan saya pembantu, wazir yang membantu saya memikul beban ini dari keluargaku. Siapa? Adikku Harun. Diikutkan bersama Nabi Musa. Katanya tidak ada saudara yang memberikan anugerah yang lebih baik melebihi Nabi Musa kepada Nabi Harun. Kenapa? Dengan sebab dia Allah Ta'ala lantik Nabi Harun menjadi nabi. Nggak ada pemberian yang lebih hebat dari itu. Jasa terbesar seorang kakak kepada adiknya, nah itu jasanya Nabi Musa yang membuat Nabi Harun dilantik menjadi nabi. Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Semua doa panjang lebar ini tujuannya untuk apa? Kai nadhkuraka katsira, kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Tujuannya agar kami bersama-sama bisa bertasbih kepada Engkau, agar kami bersama-sama bisa berzikir kepada Engkau. Tujuannya itu. Diutus kepada Fir'aun, diutus kepada Bani Israel, pembebasan Bani Israel, dibinasakannya Fir'aun, diselamatkan Bani Israel. Tujuannya agar bisa zikir sama-sama. Kita enggak melewati fase Fir'aun, kita enggak melewati fase ditenggelamkan musuh-musuhnya Allah. Langsung kita dapat suatu anugerah nikmat, kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Langsung kita tiba kepada suatu fase kita bisa zikir sama-sama, bisa tasbih sama-sama. Dulu orang mau tasbih sama-sama perjuangan. Kita sekarang hadir ngumpul berzikir sama-sama, sholawat sama-sama, nggak pakai perjuangan, cuma tinggal duduk hadir. Alhamdulillah, speaker sound system ada, layar ada. Jazakallah khair Haji Abdurrahim, masya Allah. Oh, jazakallah khair wa ta'ala. Sumpah punya masalah datang ke sini, hilang masalah kita, hilang problem kita. Tapi kita istiqamahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lazimkan pintunya Allah. Pintunya Allah ya sholat. Sholat jangan ditinggalkan, terutama sholat 5 waktu itu jangan salah. Nggak jadi masalah. Kamu dengan dosamu sini, dengan kesalahanmu sini, kamu pendosa sama, saya juga pendosa sama. Punya masalah sama dosa, punya masalah dengan sifat buruk sama, saya juga punya masalah. Datang ke sini untuk berobat kita semuanya. Datang ke sini kita untuk rehabilitasi, untuk penyembuhan. Dan kalau ada penyembuhan yang paling ampuh, nggak ada yang lebih ampuh melebihi majelis yang semacam ini. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga sholat 5 waktu. Sejahat-jahatnya orang, kalau dia masih sholat 5 waktu, insya Allah walaupun dia orang paling jahat, bakalan jadi baik, bakalan jadi benar, bakalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga sholat 5 waktu, terutama kalau sebisa mungkin berjamaah, terutama jamaah isya dan subuh. Birrul walidain, bakti kepada orang tua, silaturahmi disambung, bersihkan hati dari kedengkian, kebencian. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan kita semuanya.
dijauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah. Wa insyaallah MNJ makin makmur, makin berkah, dan guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para jamaah haji kita dijaga oleh Allah, pulang dalam keadaan selamat, afiah, dan hajinya gobul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruма. اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم إن مغفرتك للظالمين ونحن من الظالمين يا أرحم الراحمين اغفر الذنوب واستر العيوب اكشف الكروب واجعل كل واحد منا عندك محبوب وعند نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم برحمتك يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.